Sahabat, pernahkah Anda merasa rezeki begitu seret? Penghasilan seakan hilang, hutang menumpuk, sementara tagihan datang silih berganti. Rasanya hati gelisah, pikiran kacau, bahkan untuk tidur pun sulit tenang. Tapi, mengapa ada orang yang tetap bisa tenang, meski masalahnya mungkin lebih berat dari kita? Apa rahasianya? Ternyata ada sebuah amalan yang diajarkan langsung oleh seorang sufi besar dari Maroko, Syekh Abu Hasan Asyadzili. Amalan ini adalah ijazah yang diwariskan turun-temurun, dipercaya mampu melapangkan rezeki, menenangkan hati, sekaligus menguatkan hubungan kita dengan Allah. Ringan dibaca, tapi besar pengaruhnya bagi siapa saja yang mau istiqomah mengamalkannya. Penasaran apa bacaan itu? Mari kita bahas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita kembali bisa dipertemukan di channel ini. Semoga pertemuan kita dalam majelis ini tercatat sebagai amal soleh yang kelak dapat kita jadikan wasilah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin orang-orang berbuat ihsan. Semoga rahmat dan keberkahan juga tercurah kepada keluarga dan para sahabat beliau. Sahabat sekalian, mari kita sempatkan sejenak untuk menuliskan doa, hajat, ataupun sholawat di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan sholawat tadi, Allah mengakui kita sebagai umat beliau, dan kelak kita beroleh syafaat serta pertolongan Rasulullah di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hidup ini kadang terasa berat. Ada saat-saat di mana rezeki mengalir deras, tapi ada juga masa ketika semuanya terasa seret. Tagihan datang tanpa henti, hutang menumpuk, sementara penghasilan tak seberapa. Hati jadi gelisah, pikiran semakin sempit, dan doa seakan terus menggantung di langit. Dan di antara kita, mungkin ada yang kini usianya sudah mencapai 50 tahun, bahkan lebih. Di usia itu, tenaga tidak sekuat dulu, peluang kerja pun semakin terbatas, sementara kebutuhan keluarga tetap berjalan. Kadang muncul rasa khawatir, bagaimana masa depan anak-anak? Bagaimana kalau usia terus bertambah, tapi masalah justru ikut menua bersama kita? Sahabat yang beriman, perasaan ini nyata. Banyak di antara kita yang sedang mengalaminya. Tapi ingatlah, Allah tidak pernah membiarkan hambanya sendirian. Ada cara, ada jalan, ada kunci yang bisa membuat hati lebih lapang, sekaligus membuka pintu-pintu rezeki yang mungkin selama ini tertutup rapat. Dan kunci itu bukanlah perkara berat, justru sederhana, tapi sering terlupakan.
Apa kuncinya? Inilah yang akan kita bahas sampai akhir, insya Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut lebih jauh, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channelnya, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, sahabat akan terus mendapatkan pengingat-pengingat kebaikan di setiap harinya. Dan mari kita jadikan kolom komentar di video ini bukan sekedar tempat menulis kata-kata biasa, tapi ladang pahala. Tulis doa-doa sahabat, tuliskan hajat sahabat, atau tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ingat, ketika doa kita diaminkan oleh lebih dari 40 orang, insya Allah doa itu lebih mudah menembus langit dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jangan sia-siakan kesempatan ini. Bisa jadi doa yang kita tulis hari ini menjadi sebab datangnya pertolongan Allah esok hari. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, setelah tadi kita membicarakan tentang beratnya beban hidup, rezeki seret, hutang menumpuk, tagihan datang tanpa henti, maka kini kita sampai pada inti pembahasan. Apa sebenarnya amalan yang bisa menjadi penopang hati sekaligus pintu pertolongan dari Allah? Jawabannya ada pada satu zikir yang luar biasa agung. Zikir ini pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilemparkan ke dalam api yang dinyalakan oleh tentara Raja Namrud. Saat itu, api yang begitu besar dan panas berubah menjadi dingin dan keselamatan karena Allah mengabulkan doa dan zikir yang beliau panjatkan. Zikir itu adalah Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Inilah kalimat yang bukan hanya menenangkan hati, tapi juga menjadi kunci terbukanya pertolongan Allah di saat-saat paling sulit. Sufi besar asal Maroko, Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullah, memberikan ijazah amalan ini. Beliau menganjurkan agar kita membaca zikir Hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 450 kali setiap hari. Sahabat, mungkin terdengar banyak, tapi bayangkan kalau kita bisa menghabiskan waktu untuk berbincang, bersosial media, atau pekerjaan lainnya. Mengapa tidak kita luangkan beberapa menit untuk zikir yang bisa mendatangkan keberkahan luar biasa? Mari kita lihat apa saja manfaat yang dijanjikan melalui amalan ini. Yang pertama, dicukupi segala kebutuhan. Siapa di antara kita yang tidak ingin dicukupi kebutuhannya? Seringkali kita merasa kekurangan. Tapi dengan zikir ini, Allah akan mencukupkan, bukan hanya dari sisi materi, tapi juga mencukupkan hati agar tidak merasa kurang. Karena sejatinya, kecukupan itu datang dari Allah, bukan dari banyaknya harta. Yang kedua, dilindungi dari segala kejelekan semua makhluk. Kadang kita khawatir dengan manusia yang berniat jahat, takut dari tipu daya orang lain, bahkan dari gangguan makhluk yang tak terlihat. Zikir ini menjadi tameng, perlindungan yang Allah bentangkan untuk hambanya yang berserah diri. Sebab ketika kita mengatakan Hasbunallah wa ni'mal wakil, kita benar-benar menyerahkan urusan kita hanya kepada Allah. Yang ketiga, selalu mendapat pertolongan. Berapa banyak masalah
yang rasanya mustahil kita selesaikan dengan kekuatan sendiri. Zikir ini mendatangkan pertolongan Allah dari arah yang tak pernah kita sangka, sebagaimana Allah menolong Nabi Ibrahim dari api Namrud. Allah pun akan menolong hamba-hambanya yang berpegang teguh dengan zikir ini. Yang keempat, dianugerahi kekayaan. Kekayaan sejati bukan hanya melimpahnya harta, tapi juga kekayaan hati, tenang, lapang, dan merasa cukup dengan pemberian Allah. Namun, Syekh Abu Hasan Az-Zazili juga menegaskan bahwa amalan ini menjadi sebab Allah menganugerahkan kelapangan rezeki, mencurahkan keberkahan dalam usaha, dan memberikan jalan menuju kekayaan yang halal. Sahabat yang beriman, inilah amalan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Zikir yang pernah diucapkan Nabi Ibrahim ketika menghadapi ujian paling berat dan diwariskan oleh para ulama besar seperti Syekh Abu Hasan Az-Zazili sebagai ijazah untuk umat. Ringkas, mudah dihafalkan, dan bisa diamalkan kapan saja. Yang dibutuhkan hanyalah keistiqomahan dan keikhlasan hati. Semoga dengan zikir ini Allah melapangkan rezeki kita, membebaskan kita dari lilitan hutang, serta melindungi kita dari segala mara bahaya. Lalu cara mengamalkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang pertama, niat yang tulus. Sahabat, sebelum memulai amalan, hadirkan niat dalam hati, semata-mata mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridhonya, dan memohon pertolongannya. Jangan jadikan amalan ini sekedar ikhtiar dunia, tapi sebagai bentuk tawakal penuh kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, waktu terbaik untuk membaca. Amalan ini sebenarnya bisa dibaca kapan saja, pagi, siang, sore, atau malam. Tetapi para ulama menyarankan membacanya setelah sholat fardu, atau dijadikan wirid khusus setelah sholat subuh dan maghrib, karena waktu-waktu itu adalah saat yang penuh keberkahan. Yang ketiga, jumlah bacaan 450 kali setiap hari. Syekh Abu Hasan Az-Zazili menganjurkan membaca zikir ini sebanyak 450 kali setiap hari. Bagi sebagian orang mungkin terasa banyak, tapi insya Allah jika kita biasakan sedikit demi sedikit, lama-lama akan terasa ringan. Sahabat bisa membaginya. Misalnya 100 kali setelah subuh, 100 kali setelah zuhur, 100 kali setelah asar, 100 kali setelah maghrib, dan sisanya setelah isya. Yang keempat, sambil menghadirkan makna dalam hati. Jangan sekedar membaca di lisan, tapi hayati maknanya. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Saat mengucapkannya, bayangkan segala beban, hutang, dan kesulitan kita benar-benar kita serahkan kepada Allah, seolah berkata, "Ya Allah, Engkau cukup bagi kami." Yang kelima, istiqomah. Amalan ini akan benar-benar terasa manfaatnya bila dilakukan dengan istiqomah, terus-menerus, dan sabar. Jangan hanya dibaca saat kita sedang susah saja, tapi jadikan zikir ini bagian dari keseharian kita, agar keberkahan Allah terus mengalir dalam hidup. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah pembahasan kita tentang zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Zikir agung yang pernah diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam di saat genting, lalu diwariskan oleh para ulama besar
sebagai kunci ketenangan hati dan keluasan rezeki. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi amal soleh yang menambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama berdoa. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan wa kaffafatan fil asyi wa barakatan fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami memohon kepadamu rezeki yang halal, baik, luas, dan penuh keberkahan. Kami memohon kecukupan dalam hidup serta keberkahan di dunia dan akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan sahabat, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channelnya, dan bagikan kepada keluarga, teman, dan saudara kita. Bisa jadi dari tangan sahabat ada orang lain yang mendapatkan jalan keluar dari kesempitan hidupnya. Ingatlah, setiap kebaikan yang menyebar melalui video ini akan kembali menjadi pahala jariah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.